Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya teman-teman ya, gue mau ngebahas ETC atau Ethereum Classic. Jadi banyak juga yang komen tadi, bang tolong bahas ETC, bahas ETC. Oke guys, jadi kita langsung bahas untuk ETC atau Ethereum Classic ya teman-teman. Ya ini adalah hasil dari hard forknya dari Ethereum ya teman-teman ya. Jadi ini bukan cloningan, bukan sebuah cloningan, tapi ini hard fork. Nah, fork ini sendiri ada dua macam, yaitu ada soft fork dan hard fork ya teman-teman. Nah, untuk soft fork ini sendiri ya teman-teman, itu memungkinkan chain itu bisa berpindah haluan ke arah yang lebih baik dengan fitur yang lebih banyak, lebih baik untuk perkembangan si programnya itu, projectnya itu lebih ke depan lebih bagus lagi. Itu untuk yang soft fork. Nah, soft fork itu terjadi kalau misalkan memang istilahnya mayoritas ya dari komunitasnya, dari perusahaan itu memang setuju gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau hard fork ini seperti apa bang? Ya waktu itu ETH itu awal-awal itu terjadi sebuah peretasan atau dihack ya. Nah di situ terpecah tuh teman-teman. Ada yang pengen si ETH ini dibawa menjadi lebih baik ya. Ada juga kelompok-kelompok yang nggak setuju dan memang pengennya itu ETH ya seperti itu aja lah gitu teman-teman. Nah makanya terjadi perpecahan itu, muncullah si Ethereum Classic ini hard forknya ya teman-teman. Karena hard fork itu istilahnya terjadi karena perpecahan. Nah gitu ya teman-teman, kurang lebihnya ini adalah hasil hard fork dari ETH. Ya ini makanya muncullah Ethereum Classic. Nah kemudian apa nih bedanya untuk Ethereum Classic sama ETH? Nah nanti kan kalau kita juga tahu nanti muncul yang namanya ETH 2.0 atau 2.0 ya teman-teman, yaitu bakalan munculnya itu tahun depan. Nah jadi untuk ETH 2.0 itu ya itu tidak bisa di mining lagi ya, programnya ke depan seperti itu. Tapi untuk Ethereum Classic ini masih bisa untuk kita atau orang-orang itu mining itu masih bisa ya teman-teman untuk si Ethereum Classic ini. Nah, terus kemudian banyak banget juga yang nanyain, bang gimana nih Ethereum Classic ini sebenarnya potensi besar atau enggak? Kalau menurut gue pribadi ya teman-teman, koin yang hasil hard fork dari koin induknya atau koin aslinya itu untuk istilahnya menandingi atau menyaingi koin utamanya itu ETH kan, di sini Ethereum koin utamanya itu menurut gue itu hampir mustahil teman-teman. Itu hampir mustahil karena ini adalah hasil pecahan dari ETH gitu ya teman-teman ya. Untuk programnya pasti lebih maju, pasti lebih bagus gitu ya untuk ETH dibandingin si Ethereum Classic. Ya itu pendapat gue pribadi sih teman-teman ya. Nah kita juga bisa lihat untuk dari webnya juga, di sini juga nggak ada sesuatu yang wow atau gimana gitu ya. Udah ini kita lihat aja dari webnya aja begini ya. Dari webnya aja seperti ini teman-teman tuh. Ya nggak nothing spesial gitu ya untuk webnya, terus untuk program-programnya ke depan dan lain sebagainya. Makanya kenapa gue bilang ya untuk Ethereum Classic ini ya udah hampir mustahil lah gitu kalau buat menyaingi, apalagi mendandingi melewati si ETH ya. Susah banget lah menurut gue ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian ya yang pengen istilahnya untuk hold jangka panjang, lebih disarankan untuk langsung ke ETH ya, langsung ke sini teman-teman bentar ya. Nah langsung ke Ethereumnya nih, langsung kalian invest atau beli koin kalau mau lebih aman untuk jangka panjang ya. Cuman kalau begitu nggak boleh dong bang gua beli si Ethereum Classic ini ya, dia urutan 19 loh bang ya. Nggak apa-apa guys ya, intinya kan itu untuk kedepannya dan kita tahu nih sebenarnya Ethereum Classic ini seperti apa ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah, contoh nih kalian udah beli, nah nggak usah terlalu bawah lah, misalkan nih paling bawahnya kan sekitar 608.000 ya di Indodax ya, nggak terlalu bawah lah. Misalkan kalian serok misalkan di 730.000, lalu kalian jual nih kemarin mungkin di 110 ribuan ya nggak apa-apa, yang penting kan untuk cuan. Tapi untuk jangka panjangnya lebih safe untuk kita beli di ETH-nya guys ini ya, daripada koin hasil hard fork-nya ya teman-teman. Itu ya koin hasil hard fork-nya ETH itu apa bang? Ini Ethereum Classic itu hasil dari hard fork-nya, hasil dari perpecahannya ya teman-teman, dari kubu yang tidak setuju lah. Intinya seperti itu ya. Jadi kemarin memang udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih dari ETC ya teman-teman. Menurut gua pasti banyak yang nanya, bang ini mungkin lagi gak dia menuju ke 250.000? Ya bisa-bisa aja teman-teman ya, ketika nanti seperti kemarin koin-koin pada berterbangan, pada naik ya, pada ngepam harganya. Jadi dari ETC ini juga bisa ikut ya teman-teman, walaupun tidak ada yang namanya pasti 100% ya teman-teman, tapi ada kemungkinan guys ya. Tapi sekali lagi gue kalau bisa menyarankan ya untuk longnya lebih aman kalian beli si ETH
Ya, untuk misalkan kalian target nih balik lagi ke ATH sebelumnya sekitar 60 juta, ya lebih memungkinkan ETH ini chance-nya lebih besar daripada si ETC ini untuk balik ke 250.000. Kemungkinan chance itu ada, cuman lebih kecil gitu ya teman-teman ya. Apalagi dia untuk target ngelewatin dari 250.000 ini, ya bisa-bisa aja ya, nggak ada yang mustahil, tapi ya chance-nya itu lebih kecil, cenderung kecil gitu teman-teman ya. Jadi memang untuk ini kalau misalkan kalian ya mau scalping, jual beli gitu ya, serok bawah, jual lagi, nanti harganya udah naik, ya nggak masalah juga gitu kan, yang penting kan cuan gitu. Tapi emang untuk hold jangka panjangnya, gue lebih prefer ke ETH-nya langsung gitu ya teman-teman ya. Apalagi nanti udah ETH 2.0, waduh, itu mantep jiwa gitu ya teman-teman ya. Udah mantep jiwa lah menurut gue lah. Udah, gue aja sampai bingung mau ngomong apa lagi gitu kalau udah ETH 2.0. Wah, keren. Itu guys ya, untuk ETH 2.0 kapan yang nanyain itu tahun depan ya. Kabarnya seperti itu ya teman-teman. Kalau dipercepet ya udah bonus berarti ya. Jadi ini sekilas kita bahas ETC ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian yang mau beli ya mungkin bisa nunggu harganya di sekitar berapa? Mungkin di sekitar 90.000 ya, atau di sekitar 80.000 ya. Kalian bisa antri beli gitu ya yang mau beli ya. Sekali lagi yang mau jual ya mungkin di harga 120.000 ya udah bisa jual, atau nanti ketika dia naik lagi sekitar 130.000-an udah bisa dijual lagi gitu ya. Ya untuk jangka pendek atau menengah ya lah ya teman-teman. Tapi untuk long termnya ya menurut gua kurang rekomen lah untuk ETC ini. Tapi balik lagi keputusan di tangan kalian teman-teman. Kalian yang memutuskan mau beli atau bagaimana. Mungkin kalian juga punya pandangan berbeda, atau kalian memang sudah menetapkan wah gue tetap kekeh sama ETC ya tetap, itu silahkan aja karena pilihan di tangan kalian teman-teman. Ini hanyalah video referensi dan pandangan gue mengenai koin ETC ini ya. Balik lagi keputusan di tangan kalian teman-teman. Mungkin ini sekilas ya gue udah ngebahas ETC ya. Semoga bisa menjawab kegelisahan kalian dan kebingungan kalian teman-teman ya. Semoga bisa dapat masukan lah dari video ini, kurang lebih seperti itu. Dan itu aja sih guys yang bisa gue sampein. Sekali lagi thank you yang udah request video untuk ETC ini ya. Sekali lagi menurut gue potensi untuk ya kita bisa scalping ya, jual beli gitu kan. Untuk swing trade juga oke lah teman-teman ya. Cuman untuk yang udah nyangkut ya berharap lah ya, tunggu aja teman-teman, semoga terjemput ya. Nanti ketika market crypto sudah benar-benar recover, Bitcoinnya juga naik ya teman-teman, Ethereum juga naik ya, altcoin kembali lagi ya teman-teman ya. Semoga ETC ini ya kena imbasnya lah gitu ya. Jadi yang nyangkut mungkin yang nyangkut di 150 di harga berapa nih 1.500.000-an ya mungkin bisa terjemput. Ini sekitar 2.400.000-an ya. Sorry tadi bukan 250.000, 2.400.000 teman-teman ya. 2.400.000, 2.500.000 nih. Ya teman-teman, sorry tadi salah sebut. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga kalian bisa terbantu setidaknya ya. Dan sampai jumpa untuk next video teman-teman ya. Salam profit, bye bye.